Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan masih membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malam ini meneruskan kajian kita pasca hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Yathrib. Lalu amal apa saja yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di kota Madinah di permulaan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Kuba setelah hijrah, maka yang pertama kali dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Kuba. Jadi amalan yang pertama dilakukan Rasul adalah binaul masjid, membangun masjid. Dan ini menunjukkan bahwa masjid itu adalah tempat yang sangat strategis dalam dakwah. Makanya sebelum melakukan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid dulu, pusat ibadah para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dari masjid inilah hati-hati para sahabat bisa bersatu. Lah yang pertama kali dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Kuba. Ketika itu belum ada Masjid Nabawi. Kemudian setelah Nabi SAW meletakkan pondasinya Masjid Kuba, kemudian Nabi SAW bertolak ke kota Madinah. Disinilah kemudian Nabi SAW membangun masjidnya sendiri yang disebut dengan Masjid Nabawi, yang kemudian akan menjadi masjid termulia setelah Masjidil Haram. Kemudian setelah Masjid Nabawi, di sana ada Masjidil Aqsa. Jadi di dunia cuma ada 3 masjid yang kalau sholat di situ pahalanya besar. Masjidil Haram yang pertama, kemudian Masjid Nabawi yang kedua, kemudian Masjid Al-Aqsa yang ketiga. Padahal kalau dilihat dari pembangunan, Masjidil Haram itu paling tua. Kemudian 40 tahun setelah pembangunan Masjidil Haram baru membangun atau terbangun Masjidil Aqsa. Kemudian berbeda zaman, karena kan yang satu ditinggikan oleh Ibrahim, yang satu ditinggikan oleh Nabi Sulaiman. Sementara Masjid Nabawi ini dibangun dari pondasi oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara keutamaan Masjid Nabawi adalah masjid termulia setelah Haram, baru kemudian Masjid Al-Aqsa. Jadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah membangun masjid, dan ma'ruf sejarah. Kemudian yang kedua, al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, berusaha untuk mempersaudarakan
antara orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Kenapa harus disaudarakan? Karena berbeda daerah itu tentu juga akan berbeda watak dan juga akan berbeda cara muamalah masing-masing. Sehingga Nabi SAW harus mempersaudarakan dua suku ini. Orang Mekah terkenal keras-keras, orang Madinah pula terkenal lembut-lembut. Karena Nabi yang mengatakan Ahlul Yaman itu orangnya yang paling lembut hatinya. Arabku qulub, kata Rasul. Orang Yaman itu lembut hatinya. Maksudnya para sahabat Rasul yang di Madinah. Berbeda dengan orang Mekah gitu. Tentu berbeda watak, berbeda sikap. Akan terjadi banyak permasalahan kalau tidak dipersaudarakan. Maka Nabi SAW kemudian mulai mempersaudarakan antara Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Lah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menempati ad-dar wal iman, maksudnya orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, ad-dar wal iman itu min qablihim, sebelum mereka, maksudnya sebelum datangnya orang-orang Muhajirin dari Mekah ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang Ansar itu senang dengan saudaranya yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, bahkan tidak didapat dalam hati-hati mereka keberatan. Mimma utu, dari apa-apa yang mereka datang ke kota Madinah yang tidak membawa apapun di badan, sehingga harus ditampung oleh saudara-saudara Ansar. Kita saja, jangankan lagi orang lain. Ada saudara dari kampung cari kerja ke Batam, kemudian minta tinggal di rumah kita aja, mikirnya itu bukan 1000 kali, 5000 kali. Mikir kamar tak banyak gitu kan, di kos kan tak ada duit gitu, tak mungkin disuruh nginep di masjid, sama salah dengan takmir kan gitu. Artinya bahwa di sini orang-orang Muhajirin memberikan contoh kepada kita. Bayangkan orang-orang Ansar memberikan contoh kepada kita. Orang Muhajirin itu tidak ada kekerabatan secara darah, mereka hanya kedekatan secara agama saja. Tapi rupanya kedekatan secara agama jauh lebih kuat dibandingkan kedekatan secara kerabat. Kedekatan secara agama jauh lebih kuat dibandingkan kedekatan secara keluarga. Anda bisa bayangkan, orang-orang Muhajirin itu dari Mekah tidak bawa apapun, ditampung oleh orang-orang Ansar. Tempatnya disediakan, makannya disediakan, minumnya dan begitu seterusnya gitu kan. Itu bukan perkara mudah, apalagi bukan sehari 2 hari. Memang orang-orang Muhajirin suruh ke Madinah itu suruh tinggal di Madinah kan gitu. Otomatis sibuk orang Ansar mempersiapkan segalanya untuk kedatangan saudara mereka dari Mekah gitu. Tetapi lihat sifat mereka, Allah gambarkan, Allah katakan wala yajiduna fi sudurihim hajah, hati mereka tidak ada kebimbangan sama sekali. Bahkan yang lebih hebat lagi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin dibandingkan diri-diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam posisi kesusahan. Begitu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akhlak dan wataknya orang-orang Ansar yang luar biasa.
yang banyak membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pertolongan mereka kepada Rasul dan para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ma'ruf dalam sejarah ini memang banyak, tapi kita tahu bahwa yang paling banyak disejarahkan adalah kisahnya persaudaraan siapa? Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' itu yang banyak dikisahkan, di mana Sa'ad bin Rabi' ini termasuk orang yang diberikan rizki cukup luas, memiliki 2 rumah, kemudian 2 kebun dan 3 istri. Kemudian Sa'ad bin Rabi' ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Wahai Abdurrahman, saya memiliki 2 rumah. Coba kau lihat 2 rumah itu mana yang menakjubkan, kamu ambil salah satu." Lihat bahasa orang Ansor. Orang Ansor tidak mengatakan saya punya 2 rumah, yang ini saya tempati, ambil yang sana. Bukan begitu bahasanya. Saya punya 2 rumah, coba kamu lihat dua-duanya, baik rumah yang saya tempati atau rumah satunya, mana yang menakjubkan kepadamu, pilih. Kan beda bahasa dengan nih rumah ini saya tempati, itu ada rumah kosong, ambil. Itu beda bahasanya. Saking baiknya orang Ansor. Kemudian saya punya 2 kebun, dua-duanya sedang panen kurma. Coba kamu pilih dua-duanya, mana yang menakjubkan, ambil salah satunya. Lihat, bahasanya juga sama gitu ya, tidak mengatakan ini kebun saya ada 2, yang ini saya pakai, yang sana saja antum ambil gitu. Enggak begitu bahasanya. Suruh milih, suruh dilihat dulu 2 kebun itu, mana yang menakjubkan baru dikasih. Kemudian dia mengatakan saya memiliki 3 istri. Coba pandang dari 3-tiganya, karena itu waktu itu belum ada ayat hijab, sehingga bisa dipandang wanita-wanita itu wajahnya. Saya punya 3 istri, tolong pandang mana yang cocok, ku ceraikan dia, tunggu habis masa iddahnya, kau nikah dengan dia. Kan enak, kasih istri, kasih rumah, kasih kebun, kurang apa? Sempurna ya. Itu sempurna kan? Apalagi yang antum cari? Pasangan, tempat tinggal, pekerjaan. Ini disediakan 3-tiganya. Pasangan tinggal milih, rumah tinggal milih, ini kebun kurma siap panen dan siap jual. Kalau ada orang yang melakukan di zaman ini, pasti satu Batam akan mengatakan gila dia. Ya kan? Bayangkan, kalau orang baik dikatakan gila, gimana orang gila ya? Apa sebutannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, amal Rasul di kota Madinah itu al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar. Kemudian yang ketiga, tathbitul uhud bainal muslimin wal yahud. Mengokohkan perjanjian antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Sekarang orang-orang Islam kan sudah banyak di Madinah, karena 2 kabilah besar Khazraj dan Aus itu secara keseluruhan sudah masuk Islam. Artinya Islam sudah mulai ada taring tuh di kota Madinah. Kalau orang-orang Yahudi macam-macam bisa perang, tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar yang sudah bergabung di kota Madinah bagaimana akhlak dikedepankan. Coba bayangkan, sebelum kedatangan Nabi SAW dari Mekah ke kota Madinah, kota Madinah itu yang disebut dengan Yathrib hancur berantakan dari segi muamalahnya. Perang sesama kabilah gitu ya, perang dengan orang Yahudi. Pokoknya
tidak pernah aman tinggal di kota Madinah itu. Apalagi kemudian Yathrib, disebut Yathrib karena memang Madinah itu bukan hanya tidak aman, tetapi juga banyak wabah. Kota Madinah itu tempat wabah. Jadi kalau ada orang safar ke Madinah pulang itu biasanya mati, ya, kena huma Yathrib. Seperti yang terjadi kepada ayahandanya Rasul Abdullah, itu sebab meninggalnya karena kena huma Yathrib, kena demamnya Yathrib, kena wabahnya Yathrib, sehingga sebab itulah ayahanda Rasul meninggal dunia, Abdullah itu. Jadi memang kondisinya memang seperti itu kota Yathrib Madinah itu. Lah seperti yang banyak diceritakan di sejarah, hijrahlah Nabi SAW dari Mekah ke kota Madinah, ke kota Yathrib, belum jadi Madinah. Sebenarnya Yathrib sendiri adalah pusat kota orang-orang yang datang dari luar meminta suaka tinggal di situ. Seperti orang-orang Yahudi sendiri bukan asli Madinah. Mereka orang-orang terusir dari Yerusalem. Ketika perang melawan Persia kalah, kemudian sebagian mereka akhirnya pada hijrah, dan kebanyakan hijrah ke arah Jazirah Arab. Karena menurut pendeta mereka, padri mereka, disitulah daerah kelahiran Nabi akhir zaman. Makanya kemudian berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun mereka harus sabar menunggu Nabi yang dijanjikan oleh tokoh-tokoh mereka itu akan muncul di situ. Sehingga terbentuklah 3 kabilah besar di kota Madinah yang disebut dengan Bani Quraidah, kemudian Bani Qunaiqah dan Bani Nadir. Itu kabilah-kabilah Yahudi. Sementara Khazraj dan Aus sendiri kakek buyut mereka juga bukan orang Yathrib, orang Yaman. Ketika terjadi banjir yang luar biasa, ingat kalau antum membaca kisahnya tentang Ashabul Jannataini, pemilik 2 kebun, di mana ada satu daerah di Yaman yang disebut dengan Sabah, negeri Sabah, negeri yang luar biasa subur dan indahnya, sampai disebut negeri penuh dengan sorga. Tapi karena kufur kepada Allah, akhirnya diazab dengan cara dikirim tikus-tikus sebesar kucing. Tikus apa tuh? Tikus got lah, biasanya gede-gede itu. Kemudian tikus-tikus itu dikirim ke bendungan irigasi yang biasa mengairi kebun-kebun dan ladang-ladang orang-orang Sabah. Digerogoti karena namanya dulu jembatan dari kayu. Digerogoti sama tikus. Lambat laun akhirnya jebol semua, sehingga kemudian menghilangkan semua kenikmatan penduduk Sabah, bahkan semua tempat tinggal hancur dan tidak disisakan kecuali pohon-pohon yang tidak bisa dimakan. Ya, lah dari situ kemudian sebagian besar mereka hijrah dari Yaman itu. Akhirnya hijrah menuju mana? Menuju Yathrib. Kemudian belakangan setelah beratus tahun terkenalah 2 kabilah orang-orang musyrik dari Yaman yang menjadi cikal bakal orang Ansor yang disebut dengan Khazraj dan Aus. Jadi Madinah itu sebenarnya Yahudi bukan orang Madinah, datang juga ya kan, tapi kan udah ratusan tahun. Orang Khazraj dan Aus juga datang dari jauh, kemudian minta suaka tinggal juga di situ sudah ratusan tahun. Jadi sudah merasa jadi penduduk situlah. Tapi karena berbeda daerah, berbeda watak, berbeda ya adat istiadat, sehingga sering bertempur antara Yahudi dan orang-orang Khazraj dan Aus ini. Lah belakangan dari arah Mekah, Rasul pun diusir. Kemudian terusir dari kota Mekah membawa minoritas para sahabatnya. Setelah pembaiatan Aqabah yang kedua, akhirnya gabung pula di kota Madinah dan berhasil mengislamkan 2 kabilah besar, Khazraj dan Aus. Maka Nabi SAW mulai mendamaikan bukan hanya Khazraj dan Aus ya yang biasa perang itu ya, tapi coba merangkul orang-orang di luar daripada Islam, di luar daripada orang-orang musyrik, ahlul kitab. Dirangkul sama Nabi di kota Madinah agar bergandeng tangan.
Tidak perlu perang. Mungkin bahasa saya ini, ngapainlah kalian perang? Jalan yang kita lalui jalan yang sama, pasar yang kita jual beli pasar yang sama, sumur yang kita ambil juga airnya sama. Buat apalah kita perang gitu ya? Mendingan kita kuatkan kota Madinah, kita buat negara berbasis kota. Akhirnya sepakat. Maka Nabi SAW mengadakan perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Isi piagam ini subhanallah semua syariat Islam, tidak ada yang dirugikan. Bahkan Yahudi juga diuntungkan dengan perjanjian itu. Kalaulah bukan karena pengkhianatan orang-orang Yahudi kepada Islam, tentu orang-orang Yahudi akan hidup damai di kota Madinah. Tetapi karena mereka berkhianat, makanya kemudian orang-orang Yahudi harus terusir dari kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengukuhkan amalan yang ketiga, perjanjian antara orang Islam dengan orang Yahudi yang tertuang dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Ini amalan Rasul yang ketiga. Amalan Rasul yang keempat, mulai memandang ekonomi. Karena sebuah negara itu kalau kuat ekonominya, maka akan disegani oleh negara-negara yang lemah ekonominya. Bahkan cenderung negara yang kuat ekonominya bisa menjajah negara yang lemah ekonominya. Jadi secara ekonomi itu pentingnya dakwah dan perkembangan dakwah itu. Karena ketika itu di Madinah, ikhwan, pasar yang merupakan pusat perekonomian sentral di Madinah itu dikuasai oleh Bani Qunaiqah. Bani Qunaiqah ini kabilah Yahudi terbesar masalahnya dan terkaya di antara 3 kabilah lainnya. Jadi Qunaiqah ini paling besar, paling kaya, dia yang memegang perekonomian di kota Madinah. Lain dengan Bani Nadir dan Quraidah itu lebih kecil dan mereka tidak menguasai ekonomi. Jadi semua perekonomian kota Madinah itu, kota Yathrib itu dipegang oleh Bani Qunaiqah. Mereka yang punya pasar dan menguasai pasar. Tetapi ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, dilihatlah pasarnya orang-orang Yahudi itu cenderung banyak kerusakan, penipuan, riba, kezaliman, kecurangan, kemudian ganjal takaran gitu ya, ngurangi meteran, ngurangi timbangan, macam-macam kecurangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat menjelaskan kebusukan muamalah orang-orang Yahudi di Madinah. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah turunkan surat Mutaffifin menggambarkan buruknya perekonomian di Yathrib kala itu. Allah katakan celakalah orang-orang yang tatfif, mengurang-urang. Apa yang dikurang-kurang itu? Alladzina idza iktalu 'alan nas, kalau dia posisinya jadi penjual yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir. Kalau posisi jadi pembeli dia minta tambah, kalau posisi jadi penjual dia pula murah-murah. Nah, itulah disebut tatfif gitu ya. Kalau antum jadi penjual, antum kurangi, antum ganjal timbangan, antum potong meteran, antum kurangi takaran, nah gitu ya. Tapi kalau jadi pembeli maunya nambah, sudah dikasih sekilo itu, enggak disuruh diambilnya jeruk, ditaruhnya pula di atas. Jaruknya udah lewat tuh kan. Nah, itulah tatfif. Ya. Maksudnya gambaran tatfif itu bukan hanya sekedar mengurang-urang takaran saja, semua kecurangan itu masuk dalam kalimat tatfif di pasar kota Madinah. Sehingga Nabi SAW mulai berpikir, kayaknya orang Islam ini harus punya ekonomi sendiri. Apalagi kemudian makin tertekan dengan kondisi air di kota Madinah. Kan kaum muslimin harus beli air kepada orang Yahudi, air bersih. Semakin hari dinaikkanlah harganya. Ya, BBM-nya semakin hari makin naik. ATB-nya naik gitu kan. Kan stres juga ini masyarakat kota Madinah ini, kaum muslimin yang ada di sana itu. Jadi kebutuhan mereka juga
sangat banyak, tiba-tiba kemudian naik semua, listrik naik, semua naik gitu ya. Jadi streslah orang-orang Madinah ini. Akhirnya kemudian ya biasa datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasul mulai melirik pasar untuk mengurangi kelemahan para sahabat. Bahkan sempat berpidato Rasulullah itu untuk menawarkan siapa yang membeli sumurnya orang Yahudi itu. Kemudian belakangan sumur itu diberi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi Nabi SAW kenapa melirik pasar coba? Karena Rasul melihat sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu skillnya para pedagang. Lain dengan muhajirin, orang-orang Ansor yang ada di kota Madinah, skill mereka itu perkebunan. Mereka pakar-pakar pertanian, perkebunan kurma dan yang semacamnya. Kalau diajak jualan tidak bisa orang-orang Madinah itu. Tapi penduduk Mekah ini sudah berakar dan berurat, darah perdagangan itu mengalir dalam tubuhnya orang-orang Mekah ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu mengadakan rihlah untuk berniaga ke Syam, ke Yaman dan ke negeri-negeri sampai ke Romawi sana. Jadi memang luar biasa gitu ya. Ilmu perniaganya sudah ada, sehingga Nabi SAW tinggal memainkan saja. Ini orang-orangnya sudah ada nih. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, ada Tolha, Abu Ubaidah, macam-macam sudah ada semua ya. Skill-skill mereka luar biasa, tingkat dewa kan itu. Jadi mulailah melirik pasar. Rupanya Nabi membuat pasar persis di samping pasar Bani Kunaiko kan itu ya. Kayak sekarang ini kan ada gandengan tuh, ya. Toko satunya nanti sebelahnya juga ada gitu ya. Jadi Rasul itu melihat pasar seperti itu. Ini Bani Kunaiko pasar di sini, buat pasar sebelahnya. Akhirnya kemudian pada awal membuat pasar tentu bukan semudah membalik telapak tangan. Untuk menarik pelanggan kan agak sulit. Apalagi Nabi SAW menyarankan para sahabat, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada, kata Rasulullah. Semoga Allah merahmati orang yang memudahkan saat menjadi penjual, memudahkan saat jadi pembeli, memudahkan saat dia membayar hutang dan memudahkan saat dia menagih hutang, kata Rasulullah. Maksudnya begini, Rasul mengajarkan, jangan mengambil untung terlalu mahal, jangan mengurang takaran dan timbangan, jangan mengurang meteran-meteran, jangan dusta, jangan ini, jangan itu, dan begitu seterusnya. Banyak jangannya. Dan Rasul tidak mematok kapling. Siapa yang duluan datang di situ dapat kapling. Ya. Dan tidak ada pungutan pajak, keamanan tak ada. Tidak ada preman di zaman itu. Jadi nggak ada pajak keamanan. Siapa yang datang maka dia menempati di situ. Kalau sekarang kan tidak permanen. Kalau ada pasar malam, kalau sudah ada jual bakso jogrok di situ, tidak bisa jual cilok mau rebut itu. Ya. Kalau sudah ada jual kain di situ, walaupun datang nih awal-awal nih kan, yang jual bawang ini diusir dia. Ini tempat kain, ngapain kau jual bawang di sini? Zaman dulu tidak. Jadi siapa yang duluan datang, dia dapat di situ kemudahan. Kemudian pada awalnya para sahabat mengeluh kepada Nabi karena tidak dapat keuntungan dan pembelinya kurang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan rahasianya untuk rahimallahu rajulan. Coba dipermudah kalau engkau jadi penjual, jangan pelit-pelit. Kalau orang Yahudi mengganjal timbangan mereka, engkau lebihkan dalam timbangan itu. Kalau mereka kemudian memangkas meteran, kau lebihkan meterannya. Dari 1 meter 5 cm kan begitu. Jadi kainnya agak panjang 5 cm sedikitnya. Pokoknya disuruh seperti itu. Dan kalau kalian menjadi pembeli, jangan pelit. Umpamanya ada kelebihan kembalian, cuma 2.000 3.000 sudah ikhlaskan saja untuk pembeli. Dipermudah semuanya sama Nabi.
Sehingga akhirnya kemudian barang yang sama, kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama. Beli sama Yahudi gandum 1 kilo, beli sama orang Muslim gandum 1 kilo, tapi pulang ke rumah beratnya beda. Kenapa? Karena Yahudi itu 1 kilonya diganjal timbangannya. Kalau orang Islam itu timbangannya malah ditambah lagi gandumnya. Ya, jadi pulang itu lebih berat. Wah, enak juga belajar sama orang Islam. Agak berat jinjingannya. Nah, gitu ya. Akhirnya mulai pindah langganan. Sedikit demi sedikit sampai orang-orang Yahudi sendiri diuntungkan dengan pasar. Lama-lama sepi ini pasarnya si Bani Qunaiqah ini. Bayangkan, dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya 2 tahun, pasar Bani Qunaiqah gulung tikar. Itu perekonomian paling luar biasa. Di zaman itu bisa gulung tikar dengan hanya 2 tahun. Rasul memainkan dagang menggunakan syariat Islam. Kalah. Itu orang-orang Arab kan luar biasa. Akhirnya kemudian para sahabat enak karena perekonomian dipegang kaum muslimin. Nah, jadi ini target Nabi SAW secara ekonomi, membangun pasar Islam. Kemudian juga amalan Nabi SAW setelah itu, setelah ekonomi kuat, ya kan? Kemudian orang-orang Muhajirin dan Ansar sudah saling disaudarakan, kemudian tempat ibadah sudah ada, kemudian dakwah sudah lancar, maka mulailah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk jihad. Nabi SAW mulai mengutus sariyah, kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil disuruh untuk menghadang menghadang siapapun orang Mekah, orang kafir Quraisy yang pernah ikut mengusir Rasul dan para sahabat. Kemudian mereka safar ke Syam ataupun ke Yaman dalam rangka berniaga, maka dihadang, diambil hartanya. Sebagai apa? Balasan, mengambil hak. Dulu kau ambil rumah saya, nah sekarang saya ambil daganganmu, gitu maksudnya. Dulu kau ambil tanah saya, sekarang saya ambil pakaian, saya ambil uangmu. Jadi diambil hak. Akhirnya kan ketakutan tuh orang Mekah itu jadinya kan, karena tidak ada jalan yang menuju Syam kecuali harus lewat Madinah. Dan berakhir ketika kafilah Abi Sufyan yang betul-betul membawa dagangan penuh Mekah yang sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW langsung memimpin sendiri ketika mendengar Abi Sufyan itu. Biasanya Rasul mengutus seseorang, enggak, ini pimpin langsung sama Nabi. Tetapi kemudian dari sebab mau mengambil haknya dari Abi Sufyan inilah, Abi Sufyan cerdas, kemudian mengirim orang namanya Dhabdhab untuk memacu kudanya secepat kilat menuju Quraisy, memberitahukan bahwa Muhammad dan pasukannya akan mengambil harta mereka yang dititipkan kepada Abi Sufyan. Oh, bergerak dari Mekah kan? Maka marahlah Abu Jahal CS, akhirnya mempersiapkan pasukan 1000 lebih, yang ketika itu Rasul hanya membawa orang tidak banyak, hanya 314 orang saja. Tiba-tiba Abu Jahal mempersiapkan pasukan mau menyelamatkan Abu Sufyan. Kemudian berakhir bentrok di Badar. Nah, kemudian perangnya disebut perang Badar. Dan perang Badar nanti ada pembahasan sendiri ya. Karena perang ini sangat dahsyat sekali, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah di Badar dan pembukaan kota Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diizinkan jihad dan begitu seterusnya, dan berakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan untuk pembebasan kota Mekah. Itulah secara garis besar apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara muamalah,
muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, baik dengan orang-orang Yahudi ataupun sesama para sahabat dan juga orang-orang yang berada di kota Madinah. Orang Nasrani juga ada tapi tidak banyak. Dikisahkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita kisahkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, Nabi hendak melembutkan orang Yahudi. Maksudnya supaya orang Yahudi itu mau masuk Islam. Rupanya hatinya orang Yahudi tidak selembut hatinya orang Nasrani kan? Orang Nasrani kan setelah Rasul Fatu Mekah kemudian banyak wufud, kelompok-kelompok kabilah-kabilah datang masuk Islam, termasuk kemudian wufud Nejron yang semuanya beragama Nasrani masuk Islam. Jadi orang Nasrani itu mudah masuk Islam. Orang Yahudi itu keras, susah masuk Islam. Sampai-sampai Rasul mengatakan kalau 10 pembesar Yahudi masuk Islam, niscaya Yahudi Madinah semua masuk Islam. Tapi tidak ada, cuma 1 pembesar Yahudi itu masuk Islam. Sampai wafatnya Rasul itu tidak ada sampai hitungan di atas 10 itu orang Yahudi masuk Islam. Sampai meninggalnya Nabi. Dan 1 pembesar Yahudi namanya Abdullah ibn Salam. Itu satu-satunya tokoh Yahudi yang masuk Islam, itu namanya Abdullah ibn Salam. Karena memang dia banyak membaca kitab, sehingga ketika kemudian dia melihat Nabi pada pandangan pertama, kemudian melihat khutbahnya Rasul pada pendengaran pertama Rasul berkhutbah dan baca Al-Quran, langsung tertarik. Makanya kemudian Abdullah ibn Salam masuk Islam. Sampai-sampai Rasul ingin mencoba berdakwah kepada orang Yahudi, tapi Abdullah ibn Salam sudah ngomong sebelumnya, percuma, orang Yahudi itu keras kepala gitu maksudnya. Tapi Rasulullah SAW tetap namanya kan perlu dicoba. Tetapi Abdullah ibn Salam mengatakan, ya Rasulullah, sebelum engkau mengajak mereka ke dalam hidayah, coba kamu tanya posisiku kepada mereka. Posisiku kepada mereka. Nanti kalau mereka memuji diriku, aku akan tampil di hadapan mereka. Akhirnya Rasul mengumpulkan orang-orang Yahudi dan mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah ibn Salam? Abdullah ibn Salam mati. Jadi Abdullah ibn Salam, akhirnya kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, oh Abdullah ibn Salam itu orang yang paling baik kami, anak dari orang terbaik kami, kata. Dipuji habis. Kata Rasulullah, kalau begitu ya Abdullah, kemarilah engkau. Tiba-tiba Abdullah ibn Salam nampak di hadapan orang Yahudi, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata orang Yahudi? Oh Abdullah ibn Salam orang jelek, anak daripada orang jelek. Tadinya dipuji kan? Ketika dia masuk Islam langsung dicela hadis. Lah Nabi SAW berusaha untuk melembutkan orang Yahudi. Salah satunya adalah dengan cara apa? Kiblat belum berubah. Kiblat masih mengikuti kiblat Yahudi kan, ke Baitul Maqdis. Kemudian puasa Asyura. Ketika Yahudi puasa Asyura, kaum muslimin puasa Asyura. Ya, kemudian kiblatnya sama. Maksudnya itu orang Yahudi mau masuk, tapi juga walaupun dilembutkan oleh Nabi, kiblatnya masih disamakan dengan kiblat mereka. Orang Islam pun ikut puasa Asyura seperti orang-orang Yahudi, tidak pun lembut orang Yahudi. Tapi Nabi SAW berusaha untuk melembutkan mereka gitu ya. Tapi memang hidayah milik Allah, bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sulit orang Yahudi untuk mendapatkan hidayah sampai hari ini. Walaupun mereka tahu kebenaran, tetapi mereka mengingkari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Syekh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.